Baiklah, di video ini kami akan menjelaskan mengenai struktur program Pascal. Nah, untuk membuat sebuah program, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana struktur pemrograman Pascal. Struktur program Pascal terdiri dari sebuah judul program dan suatu blok program atau badan program. Blok program dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian deklarasi dan juga bagian pernyataan. Nah, bagian deklarasi dapat terdiri dari deklarasi label, deklarasi konstanta, deklarasi tipe data, variabel, prosedur, maupun fungsi. Judul program sifatnya adalah opsional di dalam sebuah program. Nah, artinya judul program boleh kita tulis atau boleh juga tidak kita tuliskan. Judul program hanya bertujuan untuk memberikan nama dari program yang telah kita buat. Jadi, judul program ini harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, di bawah ini sudah ada contoh judul program di mana tertulis program Hello. Dan program Hello ini diakhiri dengan tanda titik koma. Blok program terbagi menjadi dua, yaitu deklarasi unit Pascal dan deklarasi pernyataan. Unit adalah kamus bahasa Pascal. Unit Pascal selalu disebutkan pada awal program setelah judul program. Tujuannya agar perintah bahasa Pascal dapat diterjemahkan oleh compiler pada saat dikompilasi. Jika unit Pascal tidak disebutkan, maka perintah bahasa Pascal tidak dapat dikompilasi karena compiler tidak mengenali perintah yang telah digunakan. Misalnya kata begin, end, write, write-learn, read-learn, dan lain-lain terdapat dalam kamus atau unit CRT. Oleh karena itu, unit CRT selalu disebutkan pertama kali pada baris program dengan perintah uses CRT atau WinCRT. Yang kedua, ada istilah deklarasi pernyataan. Deklarasi pernyataan hanya disebutkan jika akan digunakan dalam sebuah program. Bahkan dalam program yang sangat sederhana, ada yang tidak menggunakan deklarasi. Dalam pemrograman dasar, pada umumnya menggunakan deklarasi variabel, konstanta, dan tipe data. Sedangkan deklarasi prosedur dan fungsi umumnya digunakan dalam pemrograman tingkat lanjut, yaitu pemrograman terstruktur. Deklarasi variabel selalu diawali dengan kata var, deklarasi konstanta diawali dengan kata const, dan deklarasi label diawali dengan kata label. Contohnya di bawah ini terdapat variabel a, b, c, titik 2 integer, titik koma. Deklarasi variabel a, b, c dengan tipe data integer. Nah, hal penting lainnya yang terdapat pada struktur program Pascal adalah bagian program. Bagian program adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan ataupun kode program yang akan dikerjakan oleh program itu sendiri. Bagian ini diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end, di mana end ini harus diakhiri dengan tanda titik. Program Pascal tidak mengenal aturan penulisan yang kaku. Penulisan perintah boleh ditulis mulai kolom ataupun baris mana saja, tetapi harus jelas dan rapi agar mudah dibaca. Penulisan perintah dengan huruf besar dan kecil dianggap sama, jadi Pascal tidak membedakan antara huruf besar dan huruf yang kecil. Misalnya, penulisan perintah begin dengan huruf besar, begin dengan huruf kecil adalah sama bagi Pascal. Demikian juga dengan penulisan variabel. Penulisan teks yang bersifat komentar dan bertujuan untuk menjelaskan kode program harus diletakkan dalam tanda kurung kurawal. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perintah dasar yang terdapat pada struktur pemrograman Pascal. Yang pertama itu ada write dan write-learn.
Perintah write dan writeLearn ini digunakan untuk menuliskan data teks atau data variabel di layar yang terletak dalam tanda kurung. Data teks selalu diapit oleh tanda petik 1, sedangkan data variabel dengan menyebutkan nama variabelnya. Setelah write menuliskan datanya, maka kursor tidak berpindah ke baris berikutnya, sedangkan dengan writeLearn, kursor akan berpindah ke baris berikutnya setelah menuliskan datanya. Kata writeLearn tanpa diikuti teks dalam kurung sering digunakan untuk memindahkan posisi kursor ke baris berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah read dan readLearn. Perintah read dan readLearn ini digunakan untuk membaca data variabel yang akan dimasukkan ke dalam sebuah program. Jadi, digunakan untuk membaca data input data ke dalam program. Kata readLearn, titik koma, tanpa diikuti teks dalam kurung sering digunakan untuk menghentikan sementara tampilan output program agar tampak di layar. Dengan menekan sembarang tombol, maka program akan tetap dilanjutkan.
contoh program yang kedua. Pertama kita akan membuat nama program, misalnya program contoh kedua uses JRT. Kita deklarasikan variabelnya, contohnya seperti misal variabel A, tipe datanya integer. Ini bilangan asli dari 0, 1, 2, 3, 4, bukan desimal. Titik koma, P lagi, integer, koma, C, integer lagi, titik koma. Oke. Selanjutnya kita masuk ke program utamanya, begin, clear screen, clr str titik 2, write line, kita masukkan outputnya. Ini sudah memasuki bagian statement yang akan kita buat. Write line dalam kurung, misal kita akan buat program tentang penjumlahan sederhana. Oke. Read line. Setelah itu baru kita buat statement tentang penjumlahannya. Write masukkan nilai A, yang tadi yang merupakan integer, nilai A, titik koma, kita masukkan read line A, membaca variabel A tadi. Oke, yang kedua write lagi. Kenapa digunakan write? Agar kursornya tidak memulai barisan baru, tetap di samping. Masukkan nilai B, read line variabel B, kita buat statement yang penjumlahannya C titik 2 sama dengan A ditambah B. Baru write line hasilnya adalah C tadi, hasil dari A tambah B sama dengan C. Jangan lupa read line akan terbaca, dan N yang menandakan akhir dari program. Oke, setelah itu kita akan tes programnya apakah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Penjumlahan. Oh iya, ini kita ada salah nih, use JRT enggak kita taruh titik 2, agak silap sedikit. Oke, coba kita tes, berhasil.
Tunggu dulu sebentar. Lagi loading. Peran sederhana. Masukkan nilai A yang misal 34. Nilai B berapa? 12. Sini 46. Sila dari penjumlahan tadi. Kita contoh lagi. Enter, masukkan nilai A. Misal nilai A 21 ditambah nilai B 9, maka hasilnya adalah 50. Inilah contoh program yang kedua yang include variabel dan tipe data dari struktur program pada Pascal. Demikianlah, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.